Borobudur adalah salah satu situs arkeologi paling menakjubkan di dunia. Berdiri megah di tengah dataran Kedu, Jawa Tengah, candi ini memukau dengan keindahan dan kompleksitasnya. Namun, Borobudur bukan hanya tentang arsitektur yang megah, tetapi juga simbol spiritualitas dan budaya yang mendalam. Video ini akan membawa Anda dalam perjalanan menelusuri sejarah berdirinya Borobudur, dari awal pembangunannya, makna simbolis yang terkandung di dalamnya, hingga restorasi dan pemeliharaannya sebagai salah satu warisan dunia. Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno pada puncak kejayaan dinasti Shailendra, yang dikenal sebagai penguasa di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Dinasti ini sangat mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana di Nusantara. Raja Samaratungga, salah satu penguasa terbesar dari dinasti Shailendra, diyakini sebagai inisiator utama pembangunan candi ini. Sebagai penguasa yang memegang teguh ajaran Buddha, Samaratungga ingin menciptakan sebuah monumen suci yang menggambarkan alam semesta dalam konsep Buddha, sekaligus menjadi pusat ziarah dan pembelajaran. Borobudur adalah struktur bangunan besar yang memerlukan waktu puluhan tahun dan ribuan pekerja untuk diselesaikan. Dengan tinggi sekitar 35 meter dan terdiri dari 9 tingkat, Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini memiliki lebih dari 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, menjadikannya salah satu karya seni arsitektur paling rumit dan indah yang pernah ada. Candi ini dibangun dengan menggunakan lebih dari 2 juta blok batu andesit, yang diambil dari sungai-sungai di sekitar daerah tersebut. Proses pengerjaan batu ini sangat rumit. Setiap blok batu dipahat dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk struktur yang stabil dan tahan lama. Arsitektur Borobudur sangat dipengaruhi oleh konsep mandala, yang merupakan representasi kosmologi dalam ajaran Buddha. Dalam bangunan ini terdapat 3 bagian tingkatan utama, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu, yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari dunia fana menuju pencapaian nirwana. Salah satu keajaiban dan kemewahan Borobudur terletak pada relief-relief yang menghiasi dinding candi. Dalam panel-panel relief mengisahkan berbagai cerita dari ajaran Buddha, seperti kehidupan Sang Buddha, Lalita Vistara, kisah-kisah moral dalam Jataka dan Avadana, hingga konsep kosmologi dan filosofi Buddha Mahayana. Relief ini tidak hanya sekadar hiasan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembelajaran spiritual bagi para peziarah yang melintasi setiap tingkat candi. Dengan berjalan mengelilingi candi dan merenungi relief-relief ini, seorang peziarah diharapkan dapat mengalami transformasi spiritual dan mencapai pencerahan. Seiring dengan keruntuhan kerajaan Mataram kuno serta berjalannya waktu, Borobudur mulai terlupakan dan terkubur oleh abu vulkanik dari letusan gunung berapi serta ditumbuhi oleh semak belukar. Setelah berabad-abad terlupakan, kisah Candi Borobudur mulai terungkap kembali pada tahun 1814. Saat itu, Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris setelah kekalahan Belanda dalam Perang Napoleon. Gubernur Jenderal Inggris untuk Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles, dikenal sebagai seorang administrator yang tertarik dengan budaya dan sejarah Jawa. Ketertarikannya inilah yang secara tidak langsung membawa dunia pada penemuan kembali salah satu warisan budaya terbesar di dunia. Raffles, yang juga penulis buku The History of Java,
mendengar kabar dari penduduk lokal tentang adanya sebuah bukit besar yang tertutupi oleh semak belukar dan puing-puing. Bukit ini konon memiliki pahatan-pahatan aneh yang tersembunyi di balik lapisan tebal vegetasi dan tanah. Penasaran dengan kisah ini, Raffles mengutus seorang insinyur Belanda bernama H. C. Cornelius untuk menyelidiki lebih lanjut. Cornelius, bersama 200 pekerja, mulai membersihkan area tersebut. Pekerjaan ini sangat berat, karena mereka harus menebas hutan yang lebat dan menggali tanah yang telah menutupi candi selama berabad-abad. Selama 2 bulan, mereka perlahan-lahan mengungkap keindahan Borobudur yang tersembunyi. Meski hanya sebagian dari candi yang berhasil dibersihkan, penemuan ini menggemparkan dunia arkeologi. Namun, setelah penemuan ini, Borobudur tetap dalam kondisi rusak, dan tidak ada upaya signifikan untuk melindungi atau memulihkannya selama beberapa dekade berikutnya. Kondisi Borobudur pada saat itu sangat memprihatinkan. Beberapa bagian dari candi telah mengalami kerusakan akibat erosi dan tumbuhnya vegetasi. Banyak relief dan patung yang hancur atau hilang. Bahkan, beberapa arca Buddha dilaporkan dicuri dan dijual sebagai barang antik. Hingga akhir abad ke-19, Candi Borobudur masih berada dalam kondisi yang mengenaskan, meskipun sudah mulai dikenal oleh para peneliti dan pelancong dari luar negeri. Upaya serius untuk menyelamatkan Candi Borobudur baru dimulai pada abad ke-20. Ketika perhatian internasional semakin tertuju pada pentingnya melestarikan warisan budaya dunia. Pemulihan besar pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907 hingga 1911, dipimpin oleh seorang insinyur militer Belanda bernama Theodor van Erp. Van Erp melakukan pekerjaan restorasi yang penting, terutama pada struktur candi dan stupa-stupanya. Van Erp menghadapi tantangan besar dalam proses pemugaran ini. Candi Borobudur sudah mengalami kerusakan yang signifikan akibat perpindahan batu-batu dan hilangnya beberapa bagian arsitektur. Van Erp menggunakan metode rekonstruksi yang sangat hati-hati, berusaha untuk tidak merusak struktur asli candi. Namun, keterbatasan teknologi dan pengetahuan pada masa itu membuat hasil pemugaran tidak maksimal, terutama dalam hal stabilitas struktural. Upaya pemugaran ini terhenti dengan datangnya Perang Dunia II dan perubahan kekuasaan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perhatian terhadap Borobudur kembali meningkat. Candi ini, bagaimanapun, masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan banyak batu yang longgar dan kerusakan akibat cuaca yang terus-menerus. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia, dengan bantuan UNESCO, meluncurkan proyek pemugaran besar-besaran untuk menyelamatkan Borobudur. Proyek ini dikenal sebagai salah satu proyek restorasi terbesar di dunia pada saat itu. Lebih dari 600.000 batu yang membentuk struktur candi diangkat, dibersihkan, diperbaiki, dan dipasang kembali. Proyek ini juga melibatkan teknologi modern untuk memperkuat fondasi candi dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Restorasi besar-besaran ini berlangsung hingga tahun 1983. Dan setelah selesai, Candi Borobudur dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Upaya ini tidak hanya menyelamatkan Borobudur dari keruntuhan total, tetapi juga mengembalikan keindahannya yang luar biasa sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Setelah pemugaran,
Borobudur harus menghadapi ancaman baru, seperti polusi, erosi, dan tekanan dari pariwisata massal. Pemerintah Indonesia dan UNESCO terus bekerja sama untuk melindungi candi ini dari kerusakan lebih lanjut, termasuk dengan mengembangkan sistem drainase baru untuk mencegah banjir dan mengendalikan jumlah pengunjung. Hingga kini, Borobudur tidak hanya dikenal sebagai situs arkeologi, tetapi juga sebagai simbol penting dalam dialog antar agama dan budaya. Setiap tahun, Borobudur menjadi tempat perayaan Waisak, di mana ribuan umat Buddha dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk merayakan kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Borobudur juga menjadi destinasi wisata yang populer, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Namun, di balik kemegahan dan keindahannya, Borobudur mengajarkan kita tentang perjalanan spiritual manusia, kesabaran, dan kedamaian yang universal. Borobudur, dengan segala kekayaan sejarah, seni, dan spiritualitasnya, adalah salah satu warisan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia dan dunia. Candi ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan nilai-nilai yang lebih dalam dan abadi. Mari kita jaga dan lestarikan Borobudur, agar keindahan dan kebijaksanaannya terus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.